Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Restiani, NPM 1711031011 akan memaparkan materi mengenai definisi teori akuntansi, dan sejarah perkembangan teori akuntansi. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah definisi teori. Yang pertama, definisi teori menurut KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah sebuah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi, penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi dan argumentasi, asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian dan pengetahuan, pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah pengertian teori menurut Jonathan Turner. Teori dalam ilmu sosial adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia. Sedangkan menurut Neumann, teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Dan yang terakhir merupakan pengertian teori menurut Joyo Suroto dan Sumaryati. Nah, di sini teori dijelaskan sebagai serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis untuk merumuskan hubungan antar konsep. Materi selanjutnya adalah definisi teori akuntansi. Yang pertama merupakan definisi teori akuntansi menurut Harahap. Teori akuntansi adalah susunan konsep, definisi, dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud dapat menjelaskan fenomena yang mungkin akan muncul. Kemudian, definisi teori akuntansi menurut Soemarjono. Nah, Soemarjono memandang teori akuntansi sebagai sains, di mana teori di sini diartikan tidak lebih dari suatu peraturan, ketentuan, tata tertib, tata cara, dan pedoman tentang bagaimana melakukan sesuatu yang ideal bersifat normatif. Nah, dengan pengertian teori akuntansi yang dianggap sebagai sekumpulan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan harus dianut dalam lingkungan tersebut, sehingga mempelajari teori akuntansi sering disalahartikan sebagai mempelajari tentang standar akuntansi dan cara penerapannya. Kemudian, teori akuntansi yang dipandang sebagai penalaran logis. Teori akuntansi yaitu sebagai suatu penalaran logis yang memberikan penjelasan dan alasan tentang perlakuan akuntansi tertentu dan tentang struktur akuntansi yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Teori akuntansi membahas proses pemikiran atau penalaran untuk menjelaskan kelayakan prinsip atau praktik akuntansi tertentu yang sudah berjalan atau untuk memberi landasan konseptual dalam penentuan standar atau praktik yang baru. Dan yang terakhir, definisi teori akuntansi menurut Vernon Camp. Nah, menurutnya, teori akuntansi merupakan suatu sistem yang komprehensif. Kemudian dia membagi unsur teori dalam beberapa elemen, yaitu postulat atau asumsi dasar, definisi, tujuan akuntansi, prinsip atau standar, dan prosedur atau metode-metode. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu sejarah perkembangan teori akuntansi. Nah, di sini Godfrey menjelaskan periodisasi teori akuntansi digolongkan menjadi 4 periode. Yang pertama itu pre-theory period yang berlangsung selama 1942 sampai 1800. Di sini, Pergalo mengemukakan bahwa tidak ada teori akuntansi yang dirumuskan sejak Pacioli sampai pada awal abad ke-19. Jadi, jika ada saran-saran atau pertanyaan-pertanyaan belum dapat digolongkan sebagai teori atau pernyataan yang sistematis. Periode yang kedua adalah General Scientific Period. Nah, periode ini berlangsung pada tahun 1800 sampai 1955. Dalam periode ini sudah ada pengimbangan teori yang penekanannya berupa penjelasan mengenai praktek akuntansi. Di sini sudah ada kerangka kerja untuk menjelaskan dan mengembangkan praktek akuntansi. Akuntansi dikembangkan berdasarkan metode empiris yang mengutamakan pengamatan atas
kenyataan sehari-hari atau realistis, bukan didasarkan pada logika. Dua contoh perumusan teori akuntansi pada periode ini adalah yang pertama, AAA atau A Tentative Statement of Accounting Principle Affecting Corporate Reports pada tahun 1938 dan laporan AICPA tentang A Statement of Accounting Principle. Selanjutnya periode yang ketiga yaitu normative period yang berlangsung pada tahun 1956 sampai 1970. Dalam periode ini, perumus teori akuntansi mencoba merumuskan norma-norma atau praktek akuntansi yang baik. Kalau dalam periode sebelumnya tadi lebih menekankan kepada apa, maka pada periode ini lebih menekankan bagaimana seharusnya dilakukan. Nah, pada periode ini juga muncul kritik tentang historical cost dan pendukung adanya conceptual framework. Beberapa laporan pada era ini adalah An Inquiry into the Nature of Accounting dan AAA yang menerbitkan A Statement of Basic Accounting. Selanjutnya periode yang terakhir yaitu periode yang keempat adalah Specific Scientific Period yang berlangsung pada tahun 1970 sampai dengan sekarang. Nah, dalam periode ini disebut juga positive era, di mana teori akuntansi tidak cukup hanya dengan sifat normatif tetapi harus bisa diuji kebenarannya. Norma dinilai subjektif, jadi harus diuji secara positif. Pendekatan normatif dikritik karena yang pertama dia tidak melibatkan pengujian hipotesa dan yang kedua didasarkan pada pertimbangan subjektif. Karena teori normatif ini dianggap sebagai pendapat pribadi yang subjektif, maka tidak bisa diterima begitu saja, harus dapat diuji secara empiris agar memiliki teori dasar yang kuat. Nah, pada periode ini juga sudah tersedia data empiris yang banyak dan teknik-teknik statistika atau teknik yang menggunakan disiplin lain untuk melakukan pengujian sudah demikian banyak sehingga memudahkan melakukan pengujian. Kemudian tujuan dari pendekatan teori akuntansi positif adalah untuk menerangkan dan meramalkan praktek akuntansi. Kemudian Watts dan Zimmerman mendukung teori ini dan menyatakan bahwa keuntungan pendekatan ini adalah regulator bisa meramalkan konsekuensi ekonomis dari berbagai kebijakan atau praktek akuntansi. Dan terakhir, menurut Godfrey dan kawan-kawan, pada akhir-akhir ini ada kecenderungan munculnya perbedaan antara riset akademik dan riset profesional yang sebelumnya dinilai seragam. Riset akademik tetap dalam pendekatan positif yang umumnya menekankan pada peran dan pengaruh informasi akuntansi, sedangkan profesional agak condong pada pendekatan normatif yang umumnya menekankan pada upaya untuk menyeragamkan praktek akuntansi agar lebih bermanfaat bagi praktisi. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.